Di hari yang mulia ini, hari Ahad. Kalau orang Islam menyebutnya Ahad, kalau orang Yahudi menyebutnya Minggu. Ya. Orang Nasrani menyebutnya Maizu. Ya. Ini di dalam kitab Injil disebutkan Minggu itu Minghu katanya. Ya. Nah, kalau kita Ahad, hari yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang tiang hormati dan muliakan dana sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, mudirul ma'had, mudirul madrasah, singkatnya jamaah laki bini yang mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Hari niki tiang diuji penyakit gigi sidi-sidi Allah Ta'ala. Menu lalu padat jadual tiang, kemudian dimbau tertahan sehingga tiang mentelah dulu ina muat. Ditau ngeraos darat tadah. Masya Allah. Tetapi tetap kita bersyukur dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Di hari yang mulia ini, hari Ahad. Kalau orang Islam menyebutnya Ahad, kalau orang Yahudi menyebutnya Minggu. Ya. Orang Nasrani menyebutnya Maizu. Ya. Ini di dalam kitab Injil disebutkan Minggu itu Minghu katanya. Ya. Nah, kalau kita Ahad, hari yang pertama. Sehingga banyak ulama-ulama kita peletakan batu pertama madrasah dan masjid dia gunakan hari Ahad. Paran joga. Ya, ndik sejulu Jumat atau julu Rebu ni. Tapi mereka tidak tahu mungkin itu hasil daripada tirakat mereka. Jamaah yang dirahmati Allah. Selawat teriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau bukan hanya di akhirat tetapi juga di dunia berkat Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama niki sampun di LPJ kan, ya. Ini tidak boleh dikeluarkan, di tersaduk lamun terceramah. Lagu tiang PD saja. Di radio yang sampaikan juga ini. Laporan pertanggungjawaban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkannya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, sahibul Baghdad. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sil aziz menyerahkannya kepada Ahmad rahmatullah, yaitu Sunan Ampel. Niki sanad daripada Nahdlatul Ulama. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia niki baru si gopoh musalah jaun kitab niki. Main comot-comot doang, orang jengkah tingisi ceramah subuh. Kemudian kita para oleh mobil, arak oleh tas, arak oleh kantor, macam-macam tahu. Semula ya terjauh Tanbihul Ghafilin, payu sak jauh Hazinatul Asrar. Yang buat yang bingung halaman pira tak kiak bahas jelu niki unintia.
lagu nenten masalah bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan Idul Adha, ya, Idul Kurban, yang sering tabe walar. Idul Adha ini asal muasal dari peristiwa, ya, ditinggalkannya Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail alaihissalam di Bakkah, di sebuah bukit yang tidak ada air di dalamnya. Nabi ampun belin si takut njok sebinian sak pertama Nabi Ibrahim niki. Angkat dik tebangak lah menara bapak-bapak takut njok sebinian, Nabi baik takut. Nggih. Jelas niki? Niki sejarah yang tidak sering diceritakan. Suami takut istri kan? Nah, istiqomah ada nih Bu. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Kalau di luar rumah dia takut. Datang bari marak komak teblekes. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dalam kisah ini Siti Hajar ditinggal berdua, Masya Allah. Ini kekuatan seorang perempuan, jamaah bini, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kekuatan seorang perempuan yang sedang menggendong anak berumur pira? Berumur 2 bulan atau 2,5 bulan. Masya Allah. Ada yang mengatakan umurnya 4 bulan. Tetapi jumhur ulama, ya, di tafsir, umurnya Nabi Ismail pada saat ditinggal itu 2,5 bulan. Kenyeken pedas, mai itu pedasan. Kemudian ditinggal. Aku tinggalkan kamu di bukit ini untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Adin berlaku adil. Karena Siti Hajar dinikahi oleh Nabi Allah Ibrahim karena Siti Sarah tidak bisa hamil. Ini betian. Akhir diambillah seorang perempuan, kalau bahasa dulunya budak, tetapi Siti Hajar niki tidak pernah menyembah berhala. Allah angkat derajatnya, lalu Allah pertemukan dia mendapat suami seorang nabi. Niki kisah menjelaskan sami jamaah bahwa banyak nabi bapaknya tapi ibunya tidak beriman, anaknya jadi kafir. Tapi ada ibunya beriman, bapaknya kafir, anaknya jadi nabi. Sila ambil contoh, langsung 2, Nabi Allah Lut dan Nabi Allah Nuh alaihissalam. Bapaknya Nabi, ya, Nabi Nuh mempunyai keturunan, tapi ternyata tidak ngikut dia ikut ibunya. Ya, irkab ma'ana, diperintahkan naik ke atas kapal ini, kata Nabi Nuh, sa'awi alal jibali. Anda, saya akan naik ke atas jabal, ke atas gunung ini, maka aku tidak akan kena banjir bandang itu. Cekatan ni kan ce bapak. Niki kisah siapa? Kisah daripada seorang nabi memiliki keturunan, tapi ibundanya seorang yang kafir, maka anaknya jadi kafir. Tetapi ada bapaknya pembuat berhala, bahkan menyembah berhala. Bukan hanya menyembah, tetapi membuat berhala. Siapa? Tidak lain dan tidak bukan Azar, bapak dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tetapi istrinya seorang mukminah yang sejati, ibunda Nabi Allah Ibrahim, seorang perempuan yang hakiki, perempuan yang mulia, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lahir dari rahimnya seorang nabi, ya, yang disebut namanya Umaila. Kalau bahasa Yahudinya namanya Fuaila, ya, tapi kita bahasa Quran namanya Umaila, bahasa Arabnya Umaila, ibunda daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dari situlah Nabi Allah Ibrahim belajar tauhid. Nah, itu teberajah. Falamma ra'a kawkaban qala hadha rabbi.
Falamma afala qala la uhibbul afilin. Demikian pedasan ruan bintang ni jaga Allah Taala ni. Sila. Kemudian ada yang muncul lebih besar lagi rezeki. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Lalu dia melihat bulan, inilah Tuhan itu. Falamma afala qala la uhibbul afinin. Terbenam juga, oh bukan dia. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Dia lihat matahari di siang hari, ni belian Malik, ni wahya ni. Falamma afalat qala rabbi la akuna minal afilin. Tidak mungkin Tuhanku tenggelam. Timbul tenggelam. Pasti dia akan kekal. Ini tata cara pencarian Tuhan seorang Nabi Allah Ibrahim yang dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Muktiang pelonggom sami niki ya diberikan kehidupan sak marak niki, maka nendik bengak. Contoh, menantu bersiap kanca mentoak. Mentoak ndik siapa menantu, loek na pindek. Gara-gara masalah kodek. Ini kan ayatun min ayatillah. Tanda-tanda dari antara tanda-tanda kebesaran Allah. Nabi sim bersiap gara-gara bayi. Telak, terdemak, anak. Ni jadi pesiak. Nyangar. Ndik tekanggok jadi menantu. Macam silap. Tentu Nabi ndik. Inilah kehidupan. Semakin sulit kehidupan niki, semakin kompleks permasalahan. Betul tidak? Sehingga ampurayan. Ya. Apa yang harus kita lakukan untuk menjadikan kehidupan niki untuk tidak menjadi sulit? Ni saya yang terjauh di Allah Ta'ala, saya yang sulit, saya yang jauh. Bukan saya yang dekat. Gara-gara peterisan air hujan, dia saling sapak 2 kali lebaran. Marak lagu niki 2 kali puasa, oh ni 2 kali lebaran, oh Bang Toyib dia niki. Nggih, masya-Allah, tidak pulang-pulang. Ya kembik nampun marak niki karena ada penyakit di dalam hati tiang pelonggom sami. Penyakit napi, penyakit iri, penyakit dengki, penyakit hasad, penyakit takabur, riak, sombong dan lain sebagainya. Ini yang harus diperjuangkan untuk dihapus dalam diri teniki. Bagaimanapun caranya tiang pelonggom sami tidak mungkin sampai kepada kehusukan solat lamun masih arak sifat niki dalam diri. Allahu Akbar. Aku waran tepiak jarima misalnya mudi-mudi ni bodoh bebel doa. Na'udzubillahi min zalik. Ibu-ibu sak rajin untuk masjid mempedasang batur besok sayur misal. Pedasan batur tekang bawang, kamu je empik neraka yang menjadi. Dengan sembahyang lalu tu. Nah, itu kan bukan caranya berdakwah. Ya, merasa diri lebih baik dari orang lain. Na'udzubillahi min zalik. Ini juga kotor dia angan ati niki.